Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Winri Handayani dengan nomor induk mahasiswa 211250103. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas AAS dari Manajemen Pergudangan dengan dosen Ibu Dr. Erna STMT. Judul yang akan saya bawakan adalah Analisis Komparatif Sistem Manajemen Gudang, Outsourcing dan In-house untuk meminimalkan resiko digital, cyber, dan meningkatkan kinerja operasional. Judul ini saya ambil dari hasil membaca dan menganalisa 5 jurnal internasional yang ada. Oke, background dari penelitian ini adalah untuk mengkaji optimalisasi operasional melalui 2 model manajemen gudang, yaitu outsourcing dan in-house. Gunanya untuk memitigasi resiko stok dan akurasi rantai pasok. Fokus utama diarahkan pada mitigasi kerentanan keamanan data, fraud, dan ancaman cyber pada industri FMCG di Semarang. Di tengah tren outsourcing, transisi menuju industri 5.0 menjadi krusial untuk menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan kesejahteraan manusia serta keberlanjutan lingkungan di era digital. Selanjutnya, research gap, tantangan outsourcing di dunia logistik. Meskipun outsourcing dilakukan untuk tujuan meningkatkan efisiensi, masih terdapat celah kritis yang bisa menghambat kinerja operasional. Apa saja? Yang pertama, reduksi kontrol manajerial, kehilangan kendali langsung atas proses logistik yang didelegasikan kepada pihak ketiga. Yang kedua, resiko ketergantungan vendor, tingginya dependensi terhadap kapabilitas penyedia jasa yang dapat mengancam fleksibilitas bisnis. Kemudian adanya kerentanan keamanan data, resiko kebocoran informasi sensitif dalam proses pertukaran data lintas organisasi. Kemudian ada hambatan integrasi IT, kompleksitas penyelarasan sistem teknologi informasi antara perusahaan kita dengan vendor. Degradasi kinerja, potensi penurunan standar layanan atau kinerja buruk yang berdampak langsung pada kepuasan pelanggan. Novelty pada penelitian ini menghadirkan analisis komparatif empiris antara manajemen gudang in-house dan outsourcing atau 3PL pada industri FMCG melalui metrik presisi produktivitas per jam dan akurasi stok per SKU. Kebaruan studi terletak pada integrasi resiko cyber dan fraud ke dalam model kinerja operasional, serta good corporate governance atau GCG pada sektor BPO di Malaysia. Sebagai proyeksi masa depan, penelitian ini memperkenalkan konsep warehousing 5.0, sebuah transformasi paradigma dari sekedar otomasi digital di 4.0 menuju sistem sosioteknis yang human-centric, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi operasional tinggi. Problem formulation. Di sini ada 6 problem yang diformulasikan. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat produktivitas antara sistem manajemen gudang yang dikelola sendiri secara in-house dengan yang di outsource? Yang kedua, bagaimana perbandingan akurasi stok, kesesuaian antara fisik dan sistem di antara kedua model manajemen gudang tersebut? Mana yang lebih efektif bagi perusahaan FMCG dalam menjaga efisiensi operasional dan integritas inventaris? Yang keempat, bagaimana pengaruh strategi outsourcing dan keamanan data terhadap kinerja operasional perusahaan?
Selanjutnya, sejauh mana resiko fraud atau penipuan dan ancaman cyber mengganggu kinerja operasional? Yang terakhir, apakah peningkatan kinerja operasional berkontribusi signifikan terhadap penguatan tata kelola perusahaan atau good corporate governance? Objektif dari penelitian ini yang pertama, mengevaluasi dan membandingkan dampak penggunaan outsource WMS dan in-house warehouse management system terhadap produktivitas kerja karyawan di gudang. Yang kedua, menganalisis perbedaan tingkat akurasi stok barang antara kedua model manajemen tersebut. Kemudian, kita bisa memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen logistik dalam memilih model pengelolaan gudang yang paling optimal untuk meningkatkan kinerja operasional. Kita juga bisa menganalisis dampak positif strategi outsourcing dan protokol keamanan data terhadap efisiensi operasional. Selanjutnya, kita bisa mengidentifikasi pengaruh negatif dari risiko fraud dan ancaman cyber terhadap stabilitas operasional. Kemudian, kita juga bisa membuktikan hubungan antara kinerja operasional yang optimal dengan pencapaian standar tata kelola perusahaan yang baik. Theoretical framework. Di sini ada 6. Yang pertama menggunakan Warehouse Management System (WMS), teori mengenai peran teknologi dalam mengontrol pergerakan dan penyimpanan barang. Yang kedua ada teori outsourcing, berfokus pada efisiensi biaya dan akses terhadap keahlian spesialis logistik. Teori ketiga yaitu teori produktivitas operasional. Produktivitas diukur sebagai perbandingan antara output, item yang diproses, dan input atau jam kerja dari orang tersebut. Inventory akurasi, prinsip pengendalian inventaris untuk meminimalkan kerugian akibat selisih stok. Di sini juga ada resource based view atau RBV, memandang outsourcing sebagai cara perusahaan mengakses sumber daya strategis eksternal untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Masih di theoretical framework, kita ada teori manajemen resiko yang digunakan untuk memetakan mitigasi terhadap ancaman cyber dan keamanan data dalam ekosistem digital. Ada sustainability, menggunakan konsep green logistik dan ekonomi sirkular untuk meminimalkan dampak lingkungan, dan resilience, berfokus pada fleksibilitas sistem dan kemampuan pemulihan cepat menggunakan pendekatan sistem cyber fisik atau cyber physical system atau CPS. Research metode yang akan kita propose adalah pendekatan kuantitatif, komparatif, dan explanatory. Lokasi subjek ada di perusahaan jasa logistik di Semarang. Kemudian populasi dan sampelnya perusahaan FMCG di Semarang. Sumber data, data primer dari kuesioner dan sekunder, laporan tahunan dan berkelanjutan, adanya pengumpulan data, kemudian observasi kuantitatif berdasarkan produktivitas per orang per jam, akurasi stok per SKU. Kemudian kita juga mengadakan survei menggunakan Google Form ke staf dan manajer gudang, dan akan dirunning menggunakan metode analisis SAM PLS atau Smart PLS. Analisis dan conclusion dari penelitian ini ada 2, yaitu produktivitas. Sistem outsourcing cenderung menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi atau lebih stabil. Hal ini disebabkan oleh penerapan prosedur operasional standar SOP yang lebih ketat
serta dukungan teknologi yang relatif lebih mutakhir dari penyedia jasa pihak ketiga. Kemudian untuk akurasi stok, sistem in-house dalam beberapa kondisi unggul dalam pengawasan langsung. Namun, sistem outsourcing mampu memberikan tingkat akurasi yang lebih konsisten melalui mekanisme audit berkala yang dilakukan secara profesional dan terstruktur. Kemudian, komparasi umum sistem secara keseluruhan, outsourcing menawarkan tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi fluktuasi volume barang dibandingkan dengan sistem in-house, terutama dalam konteks penyesuaian kapasitas operasional. Dalam segi strategi dan keamanan, ditemukan bahwa penerapan strategi outsourcing yang tepat disertai dengan pengamanan data yang ketat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja operasional, khususnya dari aspek efisiensi dan kecepatan layanan. Dari segi resiko fraud dan ancaman cyber terbukti menjadi faktor penghambat utama yang dapat menurunkan nilai operasional perusahaan apabila tidak dikelola melalui sistem pengendalian dan deteksi dini yang memadai. Dalam hal tata kelola atau GCG, kinerja operasional yang baik berperan sebagai pendorong utama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sehingga mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Kesimpulan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa outsource warehouse management system memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan akurasi stok di sektor FMCG dibandingkan manajemen in-house. Hal ini dikarenakan penyedia layanan outsourcing memiliki fokus kompetensi inti pada logistik, sehingga mampu mengoptimalkan sumber daya secara lebih efisien dan meminimalkan kesalahan manusia. Di era digital, kesuksesan operasional tidak hanya bergantung pada efisiensi biaya, tetapi sangat bergantung pada ketahanan cyber atau cyber resilience. Integrasi manajemen risiko cyber ke dalam strategi bisnis inti adalah syarat mutlak untuk mencapai tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dan kompetitif di pasar global. Demikian presentasi untuk tugas AS Manajemen Pergudangan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.